Ya pemirsa, untuk membahas pemerasan di balik teror bom telah hadir di studio kami kriminolog Erlangga Masdiana. Namun sebelumnya kita simak kutipan pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian berikut ini. TATP masuk dalam kategori high explosive. Nah, rekan-rekan, TATP ini sangat berbahaya karena selain dia high explosive, dia sangat tidak stabil, dan yang ketiga, mudah sekali untuk dibuat dengan menggunakan komponen yang ada dalam rumah tangga. Ya, salah satu contohnya adalah thinner cat itu. Saya nggak ingin menjelaskan, tapi sebetulnya kalau di Google juga ini dengan mudah kita bisa mendapatkan. Termasuk tersangka juga mempelajarinya dari Google juga. Ya, bagaimana membuat TATP bom. Nah, TATP bom ini rekan-rekan pertama kali kasus ini terjadi di Indonesia. Ini menarik, menggunakan chemical bomb namanya. Kalau rekan-rekan masih ingat, ada dua peristiwa besar yang menggunakan TATP ini di dunia, terorisme dan anti terorisme. Yang pertama lah shoe bomber, yaitu bom sepatu yang digunakan oleh tersangka bernama Richard Reid. Itu warga negara Inggris yang berangkat dari Paris menuju Miami tahun 2001. Dia kemudian membakar sepatunya yang sudah berisi TATP, tapi kemudian berhasil digagalkan. Peristiwa kedua yang besar adalah bom di London 7 Juli 2005. Ya, kalau dari pernyataan dari Kapolda tadi ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya. Yang pertama itu high explosive. Ternyata high explosive ya. Dan kemudian si tersangka ini disebut dalam tanda kutip ya lone wolf. Karena dia melakukan semuanya serba sendiri. Dan belajar membuat bom juga dari internet. Wah, ini luar biasa sekali ya. Dan saya tadi juga sempat buka-buka di YouTube dan memang itu gampang sekali, banyak sekali tutorialnya di situ. Dan satu hal, Egan, ibu-ibu umumnya ya, sekarang udah pada takut ke mall. Udah takut ke mall karena takut ada orang melakukan hal yang serupa ya. Pasti. Baik, kita akan kemudian tanyakan kemudian bagaimana seseorang yang seorang diri ya, itu bisa membuat bom perencanakan dan disebutkan hanya bermotif ekonomi. Kita tanyakan kepada pakar kriminolog Mas Erlangga Masdiana. Selamat siang. Pak Erlangga, kalau menurut Anda ini orang dengan motif ekonomi, bisakah dia melakukan kejahatan sedemikian rupa, membuat bom sendiri, belajar sendiri, hanya motif ekonomi? Bisa orang melakukan kayak gitu? Memang perkembangan tadinya kan terorisme itu mulai dari latar belakang politik, ya sekarang sudah mulai bergeser kepada latar belakang ekonomi ya. Tapi umumnya gerakan-gerakan teroris itu untuk yang skala besar, itu terorisme internasional, itu memang latar belakangnya latar belakang politik gitu. Jadi melihat adanya ketimpangan yang ada, lalu kemudian timbul rasa kebencian, lalu kemudian mereka lakukan perlawanan melalui secara langsung. Memang mereka susah karena punya keterbatasan dengan cara tidak langsung. Tidak langsung itu mereka jadikan sasaran satu daerah tertentu atau tempat tertentu atau orang tertentu. Untuk apa? Untuk menciptakan suatu situasi gambaran tentang ketidakamanan, ketidaknyamanan. Memang latar belakang memang kalau terorisme itu rata-rata tidak diarahkan secara langsung. Karena kalau diarahkan secara langsung itu kan sebenarnya adalah perlawanan secara langsung, ya biasanya melalui gerakan bersenjata. Tapi kalau terorisme itu adalah gerakan secara tidak langsung yang mereka berusaha untuk memperoleh keuntungan dari tindakan teror mereka. Lokasinya Pak, lokasinya mall sekarang, dan dia sudah beberapa kali ya melakukan upaya peledakan di mall yang sama. Dan sebelumnya bulan Februari masih tahun 2015 itu juga ITC. Apakah mall atau pusat perbelanjaan itu menjadi tempat yang paling ideal buat mereka untuk melakukan kejahatan semacam itu? Ada memang kalau tempat-tempat yang berbasis ekonomi itu boleh jadi mungkin itu adalah pemain tunggal, mereka ingin melakukan tekanan-tekanan tertentu yang motifnya individual dan juga mungkin kelompok, tapi juga ada karena persaingan tertentu, persaingan antar para pelaku bisnis. Karena ketika hadirnya bom di situ, ada orang merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, lalu kemudian orang enggan untuk datang ke mall tersebut kan itu. Oke, baik. Pak Erlangga, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.